Bau parfum gundik itu menodai kesucian malam Ramadhanku, memaksaku memasang mata di plafon kamar. Hingga rekaman zina suamiku menjadi hidangan pembuka yang menghancurkan kehormatannya di depan keluarga. Karena pengkhianatan yang paling dalam pantas dibayar dengan malu yang takkan pernah bisa ia hapus. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Lantunan ayat suci Al-Quran dari pelantang suara masjid di ujung jalan biasanya menjadi penyejuk hati bagi Siska. Namun, malam ini, setiap getaran suara itu terasa seperti hantaman palu di pelipisnya. Denyutan di kepalanya kian menghebat, menciptakan ritme menyakitkan yang memaksa Siska melipat sajadah lebih awal sebelum rakaat ke-8 selesai. Dengan langkah gontai dan napas yang terasa berat, ia keluar dari barisan makmum wanita, melewati tatapan heran beberapa tetangga yang masih khusyuk. "Maaf, Bu, saya duluan. Pusing sekali," bisiknya lirih kepada seorang ibu di dekat pintu, sekadar untuk menjaga etika di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi formalitas ibadah. Siska berjalan menyusuri trotoar yang remang-remang. Udara malam Ramadan yang sejuk tidak mampu meredakan rasa panas di keningnya. Pikirannya melayang pada rutinitasnya sebagai istri yang tak pernah putus. Sejak subuh hingga tarawih, waktunya habis untuk memastikan rumah bersih, pakaian Burhan rapi, dan semua ekspektasi mertuanya, Bu Fatma, terpenuhi. Bu Fatma selalu menekankan bahwa kebahagiaan suami adalah tiket surga bagi istri, dan Siska telah menelan dogma itu bulat-bulat selama 5 tahun pernikahan mereka. Sesampainya di depan pagar rumah, Siska mengernyit. Lampu ruang tamu mati, hanya menyisakan cahaya remang dari lampu teras. Aneh, pikirnya. Burhan pamit tidak ikut tarawih ke masjid karena ada pekerjaan kantor yang harus diselesaikan di ruang kerja. Tapi kenapa seluruh bagian depan rumah tampak gelap gulita? Siska memutar kunci dengan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara agar tidak mengejutkan suaminya. Saat pintu terbuka, keheningan rumah menyambutnya. Namun, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang menyerbu indera penciumannya bahkan sebelum ia sempat menyalakan lampu. Bukan aroma masakan sisa buka puasa. Bukan pula bau pembersih lantai yang biasa ia gunakan. Saat ia melangkah menuju kamar tidur utama di lantai bawah, aroma itu semakin kuat. Aroma manis yang pekat. Perpaduan antara vanila yang berat dan bunga lili yang menyengat. Itu adalah parfum wanita. Mahal, menggoda, dan sama sekali bukan miliknya. Siska hanya menggunakan minyak zaitun atau parfum melati lembut yang dibelikan ibunya. Jantung Siska berdegup kencang, melampaui rasa sakit di kepalanya. Ia mendorong pintu kamar yang tidak terkunci rapat. Kamar itu gelap, tapi bau itu seolah memenuhi setiap sudut ruangan, menempel di tirai, dan mengendap di atas spray. Siska meraba dinding, mencari saklar lampu. Klik. Cahaya lampu neon seketika menyinari kamar. Spray tempat tidur mereka sedikit berantakan di bagian ujung. Bantalnya tidak simetris seperti saat Siska meninggalkannya 1 jam yang lalu. Ia berdiri terpaku di tengah ruangan, menghirup udara dalam-dalam. Bau ini terlalu nyata untuk sekadar imajinasi seorang istri yang sedang sakit kepala. "Siska, kamu sudah pulang." Suara berat itu muncul dari arah pintu kamar mandi yang berada di dalam kamar. Burhan muncul dengan handuk tersampir di bahu, hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek. Wajahnya tampak segar, rambutnya basah, dan ia tersenyum dengan ketenangan yang hampir terasa tidak alami. "Iya, Mas. Kepalaku pusing sekali, jadi pulang duluan," jawab Siska. Matanya tak lepas menatap mata Burhan, mencari kilatan kegugupan yang mungkin tersembunyi di sana. "Mas, bau apa ini?" Burhan berjalan mendekat, melewati Siska seolah-olah tidak ada yang aneh. Ia menghirup udara di kamar itu dengan ekspresi santai, lalu tertawa kecil. "Oh, itu? Tadi Mas coba pengharum ruangan baru. Tadi ada pedagang lewat di depan. Katanya ini aromaterapi untuk membantu konsentrasi kerja. Enak, kan? Bikin rileks." Siska terdiam. Penjelasan itu keluar begitu lancar dari bibir suaminya. Ia menoleh ke arah meja rias,
mencari botol pengharum ruangan yang dimaksud. Namun tidak ada benda baru di sana. Hanya ada tumpukan buku dan laptop Burhan yang tertutup rapat. Mana botolnya? Mas? Kok baunya seperti parfum wanita? Bukan pengharum ruangan. Suara Siska sedikit bergetar. Ada rasa mual yang mulai naik ke kerongkongannya. Bukan lagi karena pusing, tapi karena ketidakcocokan antara apa yang ia cium dan apa yang suaminya katakan. Burhan mengibaskan tangan, berjalan menuju lemari pakaian. Sudah habis. Mas buang tadi ke tempat sampah depan karena semprotannya macet. Sudahlah. Siska, kamu itu sedang sakit. Makanya sensitif sekali. Jangan dicari-cari masalahnya. Lebih baik kamu minum obat. Lalu istirahat. Jangan sampai besok ibu datang dan melihat kamu pucat begini. Nanti kamu dikritik lagi karena dianggap tidak becus mengurus diri sendiri. Penyebutan nama Bu Fatma seketika membungkam Siska. Burhan tahu persis titik lemah istrinya. Bagi Siska, kritik mertuanya adalah momok yang sangat ia hindari. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang kian liar. Mas benar, mungkin aku cuma terlalu capek, ucap Siska lirih, meski batinnya berteriak menolak. Burhan tersenyum puas. Ia mendekat dan mengecup kening Siska sekilas. Pintar. Mas mau lanjut kerja sebentar di depan. Tidurlah. Setelah suaminya keluar dari kamar, Siska tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan tatapan kosong. Logikanya mencoba menerima penjelasan Burhan, namun instingnya, sesuatu yang lebih purba dan tajam, merasakan ada noda di kamar ini. Ia teringat kata-kata Reni, sahabatnya, bahwa pengkhianatan seringkali berawal dari hal-hal yang dianggap remeh oleh korban. Siska teringat Burhan mengatakan telah membuang botol pengharum itu ke tempat sampah di depan rumah. Ia melirik ke arah jendela yang menghadap ke halaman depan. Rasa peningnya seolah hilang digantikan oleh api kecil yang membakar rasa ingin tahunya. Siska berdiri. Dengan langkah sepelan mungkin, ia tidak menuju dapur untuk mengambil obat. Ia justru berjalan menuju pintu belakang, menghindari ruang tamu tempat Burhan mungkin berada. Ia keluar ke area tempat sampah dengan kaki telanjang di atas rumput yang basah oleh embun malam. Tangannya gemetar saat ia membuka tutup tempat sampah besar di pojok pagar. Ia mengadu kantong plastik hitam berisi sisa makanan buka puasa tadi sore. Di sana ada bekas bungkus takjil, kulit buah, dan tisu kotor. Namun, hingga ke dasar plastik itu, Siska tidak menemukan botol pengharum ruangan apapun. Tidak ada botol semprot yang macet. Tidak ada wadah aromaterapi. Siska berdiri tegak. Napasnya memburu di bawah langit malam yang gelap. Kebohongan pertama telah terdeteksi. Ia kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, bergerak secepat bayangan. Alih-alih masuk ke kamar, ia berhenti di lorong gelap yang sejajar dengan ruang kerja. Dari sana, ia melihat Burhan tidak sedang bekerja di depan laptop. Suaminya sedang berdiri di dekat jendela ruang tamu, berbicara dengan suara yang sangat pelan melalui ponselnya, sambil terus mengawasi arah kamar tidur mereka. Siska mengepalkan tangan hingga kukunya memutih di telapak tangan. Ia sadar, jika ia mengonfrontasi Burhan sekarang tanpa bukti fisik, ia hanya akan dianggap gila atau istri yang kurang bersyukur. Ia butuh lebih dari sekadar penciuman. Siska masuk ke kamar, mengambil ponselnya dari atas nakas. Dengan jantung yang seolah ingin melompat keluar, ia membuka sebuah aplikasi toko daring yang pernah Reni tunjukkan kepadanya tempo hari, aplikasi untuk memesan peralatan keamanan rumah yang bisa dikendalikan lewat ponsel. Tanpa berpikir panjang tentang harganya atau bagaimana ia akan menjelaskannya pada laporan keuangan bulanan nanti, ia menekan tombol, beli sekarang, untuk sebuah kamera pengawas mini berbentuk detektor asap yang paling mahal dengan fitur penglihatan malam. Besok, kamera itu akan sampai. Besok, Siska akan tahu apakah parfum itu benar-benar pengharum ruangan, ataukah aroma kehancuran rumah tangganya. Ia menyembunyikan ponselnya di bawah bantal, lalu merebahkan diri dan memejamkan mata tepat saat ia mendengar langkah kaki Burhan mendekat kembali ke kamar. Siska berpura-pura tidur, meski setiap sel di tubuhnya kini dalam keadaan waspada penuh. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kamar tidak membawa ketenangan bagi Siska. Kepalanya masih terasa berat,
Bukan lagi karena pening fisik, melainkan karena beban rahasia yang ia simpan di bawah bantalnya. Sepanjang malam ia nyaris tidak memejamkan mata. Telinganya terus terjaga mengikuti setiap deru napas Burhan di sampingnya. Siska merasa seperti orang asing di tempat tidurnya sendiri. Setiap kali ia teringat transaksi pembelian kamera pengawas yang ia lakukan semalam, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa sedang melakukan sebuah pengkhianatan kecil, meskipun nuraninya terus berteriak bahwa langkah itu adalah satu-satunya cara untuk mencari kebenaran. Burhan bangun dengan wajah yang sangat segar, seolah kejadian semalam tentang bau parfum itu sama sekali tidak pernah terjadi. Ia bahkan sempat mengecup kening Siska dan memuji masakan sahur yang Siska siapkan dengan sisa-sisa tenaganya. Sikap manis itu justru membuat Siska merasa mual. Ada sesuatu yang sangat palsu dalam ketenangan suaminya. Setelah Burhan berangkat ke kantor, Siska memulai rutinitas paginya untuk mengalihkan pikiran. Ia mengumpulkan pakaian kotor yang berserakan di keranjang. Tangannya gemetar saat menyentuh celana kain hitam yang dipakai Burhan kemarin sore. Celana yang ia pakai saat mengaku sedang bekerja di ruang tengah sementara aroma parfum itu memenuhi kamar. Siska memasukkan tangannya ke dalam saku celana tersebut. Sebuah kebiasaan lama untuk memastikan tidak ada tisu atau uang kertas yang ikut tercuci. Jari-jarinya menyentuh selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Ia menariknya keluar. Itu bukan struk belanja bulanan atau nota bensin. Itu adalah struk dari sebuah toko perhiasan ternama di pusat kota. Siska membuka lipatan kertas itu dengan tangan yang kian gemetar. Tanggal yang tertera adalah 2 hari yang lalu, tepat di jam kerja Burhan. Di sana tertulis pembelian sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk hati seharga Rp7.500.000. Angka itu membuat napas Siska tertahan. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Burhan selalu mengeluh tentang cicilan rumah dan biaya hidup yang meningkat setiap kali Siska meminta sedikit uang tambahan untuk keperluan pribadinya. Bahkan untuk ulang tahun Siska bulan lalu, Burhan hanya memberikannya sebuah kerudung yang dibeli di pasar swalayan dekat rumah. Siska terduduk di lantai ruang cuci yang dingin. Ia menatap struk itu dengan mata panas. Di mana kalung itu? Ia tidak pernah menerimanya. Tidak mungkin itu hadiah untuk Bu Fatma, karena ibu mertuanya itu hanya menyukai perhiasan model kuno yang berat, bukan model minimalis yang biasanya dijual di toko tersebut. Pikiran Siska langsung melompat pada aroma parfum semalam. Kalung itu pasti sudah melingkar di leher wanita yang memiliki aroma parfum tersebut. Kemarahan yang selama ini ia tekan di bawah kepatuhannya sebagai istri mulai meluap. Siska tidak bisa lagi diam. Ia segera mengambil ponsel dan menelepon Burhan. Ia tidak peduli jika saat ini Burhan sedang sibuk atau berada di tengah rapat. "Halo, Mas." Suara Siska terdengar tajam dan bergetar saat panggilan itu diangkat. "Iya, Siska? Ada apa?" "Mas lagi agak sibuk nih," jawab Burhan dari seberang telepon. Suaranya tetap tenang dan berwibawa. "Aku menemukan struk toko perhiasan di saku celanamu. Pembelian kalung emas 2 hari lalu." "Kalung itu untuk siapa, Mas?" "Karena aku yakin kalung itu tidak ada di leherku sekarang." Keheningan sesaat terjadi di seberang telepon. Siska bisa mendengar suara embusan napas panjang dari Burhan. Saat Burhan kembali bicara, suaranya tidak lagi manis. Nada suaranya berubah menjadi dingin dan penuh intimidasi. "Siska, apa-apaan kamu ini? Kamu memeriksa saku celanaku? Sejak kapan kamu jadi istri yang tidak punya sopan santun dan penuh curiga begini?" "Aku mau mencuci pakaianmu, Mas. Itu hal yang biasa kulakukan setiap hari. Yang tidak biasa adalah kamu membeli perhiasan jutaan rupiah tanpa memberitahu istrimu." Siska setengah berteriak. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Astagfirullah. Siska, ini bulan Ramadan. Kamu seharusnya fokus memperbanyak ibadah, bukan malah mencari-cari kesalahan suamimu dan memelihara prasangka buruk. Kamu tahu kan, suzon itu dosa besar? Apalagi kepada suami sendiri." Siska tertegun. Ia tidak menyangka Burhan akan membawa-bawa agama untuk menyerang balik. "Jangan bawa-bawa dosa, Mas. Aku tanya baik-baik. Untuk siapa kalung itu?" "Itu pesanan rekan kerjaku. Dia minta tolong aku membelikannya karena dia tidak sempat ke toko itu.
Dia sudah mengganti uangnya secara tunai dan uangnya sudah masuk ke tabungan darurat kita. Aku sengaja tidak bilang karena kupikir itu hal kecil yang tidak perlu dibahas. Tapi lihat reaksimu, kamu seperti orang kesurupan. Burhan membentak. Suaranya menggelegar melalui pelantang ponsel. Kamu benar-benar sudah berubah. Siska, kamu lebih milih percaya pada selembar kertas daripada pada suamimu sendiri. Di mana rasa hormatmu? Siska terdiam. Lidahnya mendadak keluh. Penjelasan Burhan terdengar sangat logis. Namun hatinya tidak merasakan kebenaran di sana. Kalau kamu terus begini, lebih baik aku pulang telat saja setiap hari. Malas aku pulang ke rumah kalau istrimu cuma bisa menuduh dan bikin ribut di bulan suci ini. Ingat Siska, ridho Allah itu ada pada ridho suami. Jangan sampai puasamu sia-sia hanya karena sifat cemburumu yang tidak masuk akal itu. Klik. Panggilan diputus sepihak oleh Burhan. Siska meletakkan ponselnya di atas mesin cuci yang sedang bergetar hebat. Seirama dengan detak jantungnya. Ia merasa sangat kecil, sangat bersalah. Namun sekaligus merasa ada yang salah dengan penjelasan itu. Jika itu memang pesanan rekan kerja, kenapa struknya disembunyikan begitu rapi di saku dalam? Kenapa Burhan harus semarah itu jika memang tidak ada yang disembunyikan? Tekanan batin Siska semakin berat. Ia teringat wajah Bu Fatma yang selalu memujinya sebagai menantu yang penurut. Jika ia terus mengejar masalah ini, ia akan dianggap sebagai perusak suasana Ramadan di keluarga mereka. Siska menghapus air matanya dengan kasar. Ia merasa sangat sendirian. Siang harinya, saat Siska sedang mencoba fokus membaca Al-Quran untuk menenangkan diri, sebuah kurir sepeda motor berhenti di depan pagar rumahnya. Siska tersentak. Ia teringat pesanan kamera pengawas yang ia pesan semalam. Ia segera berlari ke depan sebelum tetangga sebelah rumahnya sempat melihat atau bertanya. Kurir itu menyerahkan sebuah kotak kecil yang dibungkus plastik gelap. Siska menerima paket itu dengan tangan yang masih gemetar. Atas nama Ibu Siska? Tanya kurir itu. Iya, saya sendiri. Jawab Siska singkat. Wajahnya pucat. Setelah kurir itu pergi, Siska tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ia berdiri di balik pintu pagar, mendekap kotak itu di dadanya. Ia tahu, dengan membuka kotak ini dan memasangnya, ia sedang melangkah ke sebuah wilayah yang tidak bisa ia tarik kembali. Jika apa yang dikatakan Burhan benar, maka ia adalah istri yang jahat karena telah memata-matai suaminya. Namun, jika penciumannya semalam dan struk perhiasan itu adalah sebuah petunjuk, maka kotak di tangannya ini adalah satu-satunya senjata yang ia miliki. Siska masuk ke dalam rumah, mengunci pintu depan, dan berjalan menuju kamar mandi. Di sana, di bawah pancuran air yang tidak ia nyalakan, ia membuka bungkus paket itu dengan hati-hati. Ia menatap alat kecil berbentuk detektor asap tersebut. Tanpa menunggu lebih lama, Siska mengambil tangga lipat dari gudang belakang. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia memanjat tangga di dalam kamar tidurnya, menempatkan alat itu di sudut plafon yang gelap, tepat di atas lemari pakaian, posisi yang mampu menjangkau seluruh sudut tempat tidur mereka. Ia menghubungkan alat itu ke jaringan Wi-Fi rumah dan memastikan aplikasinya di ponsel sudah aktif. Layar ponselnya kini menampilkan sudut pandang kamarnya yang sunyi. Siska menelan ludah. Ia baru saja memasang mata-mata di dalam rumahnya sendiri. Kini, ia hanya perlu menunggu saat ia kembali pergi ke masjid untuk sholat tarawih nanti malam, saat di mana parfum itu biasanya muncul. Layar ponsel di genggaman Siska masih menampilkan sudut redup kamar tidurnya melalui lensa kamera pengawas yang baru saja ia pasang. Jantungnya berdegup seirama dengan detak jarum jam di dinding, sebuah ritme kecemasan yang kini menjadi kawan setianya. Siska merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri, menyembunyikan kebenaran di balik plafon dan di bawah bantal. Rasa bersalah karena memata-matai suami sempat melintas. Namun bayangan aroma parfum asing dan struk perhiasan itu jauh lebih menyakitkan. Ia merasa sedang membangun sebuah benteng pertahanan, meski ia sendiri tidak tahu apakah benteng itu akan melindunginya atau justru menguburnya hidup-hidup. Lamunannya pecah saat suara bel rumah berbunyi berkali-kali dengan nada yang tidak sabaran. Siska tersentak, hampir menjatuhkan ponselnya. Ia bergegas menuju pintu depan, merapikan sedikit kerudungnya yang agak berantakan.
Saat pintu terbuka, sosok wanita parubaya dengan pakaian rapi dan tatapan yang selalu menghakimi berdiri di sana. Bu Fatma, ibu mertua Siska. Lama sekali buka pintunya. Siska, kamu sedang apa di dalam? Tidur siang? Suara Bu Fatma langsung menusuk, tanpa salam pembuka yang hangat. Ia melangkah masuk begitu saja, melewati Siska seolah-olah dia adalah pemilik sah rumah tersebut. Maaf, Bu. Tadi Siska sedang di belakang, jawab Siska lembut, mencoba menekan rasa kesalnya. Ia menutup pintu dan mengikuti langkah mertuanya ke ruang tamu. Bu Fatma tidak langsung duduk. Ia berjalan menuju meja sudut, mengusap permukaannya dengan jari telunjuk yang kemudian ia periksa dengan teliti. Debu. Siska, kamu itu istri seorang manajer. Burhan itu bekerja keras di luar sana, mencari nafkah untukmu. Setidaknya, pastikan dia pulang ke rumah yang bersih. Jangan sampai dia merasa lebih nyaman di kantor daripada di rumah sendiri. Siska mengepalkan tangan di balik gamisnya. Siska sudah membersihkannya tadi pagi. Bu, mungkin karena jendela tadi sempat dibuka. Jangan banyak alasan. Potong Bu Fatma cepat sembari duduk di sofa utama. Matanya kini beralih menatap wajah Siska yang pucat. Burhan menelepon ibu tadi pagi. Dia terdengar sangat tertekan. Katanya, kamu sekarang jadi sering curiga, suka menuduh hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan berani membentaknya di telepon. Siska, ingat posisi kamu. Wanita itu tugasnya mendinginkan suasana, bukan membakar rumah tangga dengan cemburu buta. Luka di hati Siska terasa disiram cuka. Burhan benar-benar melakukan taktik itu, melaporkan istrinya kepada ibunya agar Siska semakin terpojok. Ibu tahu soal struk perhiasan itu. Tanya Siska memberanikan diri. Bu Fatma mendengus remeh. Soal perhiasan itu? Dia sudah cerita. Itu hanya bantuan untuk rekan kerjanya. Kenapa kamu harus memperbesarnya? Seharusnya kamu bangga punya suami yang murah hati dan suka menolong. Bukannya malah menaruh curiga. Di bulan puasa ini, seharusnya kamu lebih banyak beristighfar. Bukannya malah mengawasi gerak-gerik suami seperti polisi. Siska merasa oksigen di sekitarnya menipis. Setiap kata dari Bu Fatma adalah beban yang menekan pundaknya hingga ia merasa ingin luruh ke lantai. Tapi bau parfum di kamar itu, Bu, Siska merasakannya sendiri. Itu karena kamu kurang sehat, Siska. Makanya penciumanmu jadi kacau. Sudah, jangan dibahas lagi. Ibu datang ke sini untuk memastikan kamu menyiapkan menu buka puasa yang istimewa untuk Burhan hari ini. Dia sedang banyak tekanan. Jangan tambahi lagi dengan wajah cemberutmu itu. Setelah hampir 2 jam menerima kuliah tentang bagaimana menjadi istri yang sempurna dan tanpa suara, Bu Fatma akhirnya pulang. Siska terduduk lemas di sofa. Ia merasa rumah ini bukan lagi tempat perlindungan, melainkan penjara emosi di mana suaranya dianggap angin lalu dan perasaannya dianggap penyakit. Dalam keputusasaan itu, Siska mengambil ponselnya. Hanya ada satu orang yang bisa ia percayai saat ini. Ia mengetikkan pesan singkat kepada Reni. Ren, aku tidak tahan lagi. Ibu mertuaku datang dan semuanya terasa semakin salah. Bisa kita bertemu? Hanya butuh 5 menit bagi Reni untuk membalas. Datang ke kedai kopi biasa dekat kantorku jam 4 sore. Aku tunggu. Sore itu, Siska duduk di pojok kedai kopi yang sepi dengan Reni. Reni, seorang analis sistem di sebuah perusahaan IT, menatap Siska dengan tatapan prihatin. Ia adalah sahabat Siska sejak kuliah. Orang yang paling tahu betapa besar pengorbanan Siska untuk pernikahannya dengan Burhan. Dia benar-benar menggunakan ibunya untuk membungkammu, Siska. Ujar Reni setelah mendengar seluruh cerita tentang bau parfum, struk, hingga kunjungan Bu Fatma. Itu teknik gaslighting tingkat tinggi. Dia membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri agar dia bisa terus melakukan apapun yang dia mau. Aku sudah pasang kameranya, Ren. Tapi aku takut. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau benar itu hanya pengharum ruangan? Suara Siska bergetar saat ia menyesap teh hangatnya. Reni meraih tangan Siska, meremasnya kuat. Dengarkan aku. Logikamu mungkin sedang dikacaukan oleh mereka.
Tapi instingmu tidak pernah bohong. Bau parfum tidak akan muncul tanpa ada sumbernya. Struk perhiasan 7 juta tidak mungkin hanya milik rekan kerja, tanpa alasan jelas. Kamu tidak boleh hanya memasang kamera. Kamu harus tahu cara mengambil datanya dengan benar. Reni kemudian mengambil ponsel Siska, memeriksa aplikasi kamera yang terpasang. Kamera ini punya fitur penyimpanan awan, cloud. Jangan simpan di memori internal ponselmu. Burhan bisa saja mengecek ponselmu kapan saja. Aku akan bantu buatkan akun rahasia yang terenkripsi. Semua rekaman akan terkirim ke sana. Dan ingat satu hal, Siska, kamu butuh bukti yang tidak terbantahkan. Bukan sekadar bayangan atau suara. Maksudmu? Burhan itu licin. Dia manajer yang biasa bernegosiasi. Dia akan selalu punya alasan kalau buktinya tidak kuat. Kamu harus membiarkannya merasa aman. Jangan lagi tunjukkan kecurigaanmu. Jadilah istri yang penurut, seperti yang diinginkan ibunya. Biarkan dia membawa wanita itu kembali ke rumah saat dia merasa kamu sudah tidak lagi waspada. Disitulah kita akan menangkapnya. Siska menelan ludah. Membiarkannya membawa wanita itu masuk. Itu sama saja dengan membiarkan rumahku dikotori lagi, Ren. Hanya sekali, Siska. Untuk selamanya. Lebih baik tahu kebenaran yang pahit sekarang daripada hidup dalam kebohongan yang membunuhmu perlahan-lahan, tegas Reni. Siska menatap keluar jendela, melihat orang-orang yang sibuk mempersiapkan buka puasa. Ia merasa dunia mereka begitu sederhana, sementara dunianya sedang diambang kehancuran. Namun, perkataan Reni memberikan secercah kekuatan yang selama ini hilang. Ia bukan lagi korban yang pasif. Ia adalah penyusun strategi. Baik, bisik Siska akhirnya. Aku akan melakukannya. Siska pulang ke rumah sebelum waktu buka puasa tiba. Saat Burhan pulang, Siska menyambutnya dengan senyuman yang paling manis yang bisa ia buat. Ia menyiapkan air hangat, menyajikan kolak kesukaan Burhan, dan sama sekali tidak membahas soal struk atau parfum. Mas, maaf soal tadi pagi di telepon. Ucap Siska saat mereka duduk bersama menunggu azan maghrib. Aku mungkin memang terlalu lelah. Ibu tadi datang dan menasihatiku. Mas benar, aku harus lebih fokus ibadah. Burhan tampak terkejut, namun kemudian senyum kemenangan mengembang di bibirnya. Ia mengusap kepala Siska dengan lembut. Nah, begitu dong. Itu baru istriku. Mas juga minta maaf kalau tadi agak keras. Semua demi kebaikan kita, kan? Siska mengangguk, namun di dalam hatinya, ia merasa jijik dengan sentuhan itu. Saat suaminya beranjak ke meja makan, Siska mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia melihat notifikasi dari aplikasi kamera di ponselnya. Sebuah gerakan terdeteksi di kamar tidur utama. Siska tahu itu hanya Burhan yang sedang berganti baju, tapi ia sengaja mematikan notifikasi suara di ponselnya agar tidak terdengar oleh suaminya. Ia kemudian melakukan sesuatu yang kecil namun berisiko. Ia sengaja meninggalkan kunci cadangan pintu belakang rumah di bawah pot bunga. Lalu ia mengirim pesan kepada Reni. Aku akan ikut tarawih di masjid yang lebih jauh malam ini. Aku akan memberinya waktu 2 jam. Siska tahu, dengan memberikan celah ini, ia mengundang pengkhianatan itu masuk ke dalam ruang paling pribadinya. Namun, inilah harga yang harus ia bayar untuk sebuah kepastian. Siska bersiap mengambil mukenanya, menatap Burhan yang sedang makan dengan tenang, tanpa menyadari bahwa mata-mata di atas plafon sudah mulai merekam setiap detiknya. Kepura-puraan adalah racun yang paling lambat membunuh, dan Siska merasakannya merayap di setiap sendi tubuhnya pagi ini. Saat ia merapikan spray tempat tidur setelah Burhan berangkat ke kantor, tangannya kembali membeku. Di sana, di atas kain katun halus yang baru 2 hari dicuci, aroma itu kembali hadir. Vanila dan lili. Kali ini aromanya tidak samar. Ia tertinggal di bantal tempat Burhan meletakkan kepalanya semalam, seolah sengaja mengejek penciuman Siska. Siska mendekapkan bantal itu ke wajahnya, menghirupnya dalam-dalam hingga dadanya terasa sesak oleh amarah dan kehinaan. Logika Siska bertarung hebat. Jika Burhan tidak membawa wanita itu masuk semalam, karena Siska ada di rumah, maka aroma ini menempel di tubuh Burhan,
berasal dari tempat lain, dan dipindahkan ke tempat tidur mereka melalui sentuhan. Setiap sudut rumah yang ia bersihkan dengan teliti kini terasa kotor. Setiap senyum manis yang ia paksakan saat menyambut Burhan pulang terasa seperti pengkhianatan terhadap harga dirinya sendiri. Ketukan di pintu belakang memutus badai pikirannya. Siska bergegas membukanya. Reni berdiri di sana, mengenakan jaket hoodie gelap dan membawa tas ransel yang tampak berat. Wajah sahabatnya itu serius, tanpa senyum basa-basi. Burhan sudah berangkat? Tanya Reni tanpa salam, suaranya rendah dan waspada. Sudah, setengah jam yang lalu. Dia bilang ada rapat pagi. Jawab Siska sembari menarik Reni masuk dan segera mengunci pintu. Mereka melangkah cepat menuju kamar tidur utama. Siska merasa jantungnya dipukul-pukul dari dalam. Melakukan ini di siang hari bolong, di saat tetangga mungkin saja melihat Reni masuk, atau kemungkinan Burhan kembali karena ada barang tertinggal, membuat lutut Siska lemas. Reni meletakkan tasnya di atas kasur dan mengeluarkan beberapa peralatan. Obeng kecil, kabel tipis, dan sebuah perangkat yang tampak jauh lebih canggih daripada kamera yang Siska beli sebelumnya. Kamera yang kamu pasang kemarin posisinya terlalu mencolok. SIS. Kalau Burhan sedang iseng membersihkan debu atau sekadar menatap langit-langit, dia bakal tahu. Ujar Reni sambil menunjuk ke arah sudut plafon tempat Siska meletakkan alatnya kemarin. Aku bawa yang lebih kecil. Lensa pinhole. Ini akan aku tanam di dalam smoke detektor yang asli, bukan yang replika. Siska memperhatikan Reni yang dengan cekatan memanjat tangga lipat. Rasa berdosa mulai menggerogoti hati Siska. Di lingkungannya, di bawah ajaran yang ia terima sejak kecil, kamar tidur adalah ruang sakral. Mengawasi suami secara diam-diam dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan, sebuah tindakan yang mengundang setan ke dalam rumah tangga. Ren, apa aku berdosa melakukan ini? Bisik Siska, suaranya nyaris hilang. Bulan Ramadan seharusnya jadi waktu untuk membersihkan hati, tapi aku malah memasang mata-mata. Kalau ibu mertuaku tahu, dia pasti akan mengutukku sebagai istri durhaka. Reni berhenti sejenak, menatap Siska dari atas tangga. Siska, dengarkan aku. Berdosa itu kalau kamu menuduh tanpa bukti. Berdosa itu kalau kamu membiarkan dirimu dizalimi dan dihancurkan perlahan-lahan dalam kebohongan. Kamu bukan sedang mencari-cari kesalahan. Kamu sedang mencari kebenaran agar kamu tahu harus melangkah kemana. Jangan biarkan dogma itu membuatmu jadi penonton di kehancuran hidupmu sendiri. Siska menunduk, meremas jemarinya yang dingin. Tapi aku takut, Ren. Aku takut kalau ternyata aku benar. Aku takut melihat apa yang tidak ingin kulihat. Ketakutanmu itu wajar, tapi ketidakpastian akan membuatmu gila, balas Reni tegas. Ia kembali bekerja, menyambungkan kabel-kabel halus ke modul kecil yang ia hubungkan dengan adaptor tersembunyi di balik gipsum. Oke, sekarang buka ponselmu. Siska membuka aplikasi yang sudah disiapkan Reni. Dalam hitungan detik, layar ponselnya menampilkan visual kamar tidurnya dalam sudut pandang yang sangat luas dan tajam. Reni bahkan mengatur agar mikrofonnya sensitif terhadap suara sekecil apapun. Data ini langsung terunggah ke server pribadiku. Jelas Reni sambil turun dari tangga. Burhan tidak akan pernah bisa menghapusnya, bahkan jika dia menemukan kameranya. Aku juga memasang sensor gerak. Setiap kali ada orang masuk ke kamar ini saat kamu tidak ada, ponselmu akan bergetar. Setelah Reni pergi, suasana rumah terasa berbeda bagi Siska. Ia merasa seolah-olah ada ribuan mata yang kini mengawasinya. Ia mencoba duduk di ruang tengah untuk membaca Al-Quran, namun fokusnya buyar. Pikirannya terus tertuju pada titik kecil di plafon kamarnya. Tekanan emosionalnya meningkat saat sebuah pesan masuk dari Burhan. Siska, sore ini sepertinya Mas pulang terlambat lagi. Ada buka puasa bersama dengan klien penting. Kamu buka sendiri ya? Atau ajak Maya ke rumah? Siska menatap pesan itu dengan tatapan kosong. Buka puasa bersama klien. Dulu, ia akan percaya begitu saja. Kini, setiap kata yang diketik Burhan terasa seperti rangkaian kode bohong. Siska membalasnya dengan singkat dan patuh, sebagaimana peran istri penurut yang sedang ia mainkan.
Sore harinya, Maya, adik kandung Siska, datang membawa beberapa bungkus takjil. Maya yang temperamental langsung menyadari perubahan raut wajah kakaknya. "Mbak, kamu kenapa sih? Pucat banget." "Mas Burhan bikin ulah lagi?" tanya Maya sambil meletakkan es buah di meja makan. Maya adalah tipe orang yang akan langsung melabrak jika tahu kakaknya disakiti. Dan itulah alasan Siska belum berani menceritakan soal kamera tersebut. "Enggak, Mei. Cuma pusing saja, kurang tidur," dalih Siska. "Mbak, jangan terlalu lembek jadi orang. Aku lihat Mas Burhan itu makin kesini makin aneh. Kemarin aku lihat dia di mall. Katanya lembur tapi kok bajunya rapi banget seperti mau kencan. Aku mau samperin tapi dia buru-buru masuk ke mobil," cerita Maya dengan nada menggebu-gebu. "Kalau dia macem-macem, bilang aku. Biar aku jambak siapapun perempuan yang berani ganggu kamu." Siska hanya tersenyum getir. Dukungan Maya justru membuatnya semakin tertekan. Ia tidak ingin ada keributan besar sebelum ia memegang kendali penuh atas bukti-bukti itu. Ia harus memastikan Maya tidak melakukan hal gegabah yang bisa merusak rencananya. Malam itu, setelah Maya pulang dan waktu tarawih tiba, Siska berdiri di depan cermin kamar. Ia mengenakan mukena putihnya. Bau parfum itu masih ada, samar namun nyata. Siska menatap ke arah smoke detektor di plafon, lalu beralih ke ponselnya. Siska mengambil sebuah botol kecil berisi minyak aromaterapi melati yang biasa ia gunakan. Namun, alih-alih mengoleskannya ke tubuh, ia menumpahkan sedikit minyak itu ke sudut spray di sisi tempat tidur Burhan. Ia ingin menguji sesuatu. Ia ingin melihat apakah Burhan akan menyadari perubahan bau itu, atau apakah bau parfum wanita lain akan mengalahkan bau melati yang ia tinggalkan. Siska mematikan lampu kamar, membiarkannya dalam kegelapan yang hanya bisa ditembus oleh lensa infrared kameranya. Ia melangkah keluar rumah menuju masjid dengan perasaan bergejolak. Ia sengaja meninggalkan pintu kamarnya tidak terkunci rapat, membiarkannya sedikit terbuka seolah-olah ia terburu-buru pergi. Sebuah undangan sunyi yang sangat berisiko bagi siapapun yang berani masuk ke sana malam ini. Cahaya dari layar ponsel yang redup menyinari wajah Siska di balik mukenanya. Di dalam barisan makmum yang sedang mendengarkan ceramah singkat sebelum witir, Siska justru tertunduk dengan jempol yang gemetar menyentuh aplikasi kamera. Matanya terpaku pada tampilan hitam putih dengan sudut pandang lebar yang menampilkan kamar tidurnya. Kosong. Sprei yang ia taburi minyak melati itu masih tampak rapi, tak tersentuh. Siska mengembuskan napas panjang. Sebuah perpaduan antara lega dan kecewa yang menyesakkan dada. Perasaan lega karena tidak ada wanita lain di sana. Namun kecewa karena ia merasa telah kehilangan akal sehatnya. Ia merasa seperti seorang kriminal yang sedang merencanakan kejahatan. Padahal ia berada di rumah Tuhan. Setiap kali dahi Siska menyentuh sajadah saat sujud, ia merasa seolah-olah Tuhan sedang melihat betapa kotor hatinya yang penuh prasangka. "Astagfirullah," bisiknya lirih. Siska menutup aplikasi itu dengan cepat saat jamaah di sampingnya melirik. Ia mencoba fokus pada sisa rakaat. Namun bayangan Burhan yang belakangan ini selalu pulang larut malam terus menghantui. Sesampainya di rumah, Siska menemukan Burhan sudah berada di kamar. Suaminya itu tampak benar-benar kelelahan. Ia tertidur dengan posisi miring, masih mengenakan sarung dan baju koko, dengan Al-Quran kecil tergeletak di samping bantalnya. Tidak ada bau parfum wanita. Hanya bau keringat tipis dan aroma melati yang Siska tumpahkan kemarin, yang kini terasa seperti ejekan bagi kecurigaannya sendiri. Siska duduk di tepi tempat tidur, menatap punggung Burhan. Rasa bersalah mulai merambat naik, mencekik nuraninya. "Benarkah aku sudah menjadi istri sedurhaka ini?" pikirnya. Burhan bekerja keras, dan di bulan suci ini, dia bahkan menyempatkan diri untuk tadarus di berbagai masjid. Bukankah itu yang diinginkan setiap istri? Seorang suami yang saleh dan giat bekerja? Esok paginya, saat sahur, Burhan tampak lebih ceria namun matanya masih merah karena kurang tidur. "Mas, semalam pulang jam berapa?" tanya Siska sambil menyendokkan nasi ke piring Burhan. "Jam 12:30. Sayang, tadi malam tadarus di Masjid Al-Ikhlas, yang di kompleks seberang itu. Imannya bagus sekali suaranya. Mas jadi betah."
Kamu jangan nungguin terus ya. Mas nggak mau kamu kurang istirahat. Jawab Burhan dengan suara lembut. Ia meraih tangan Siska dan mengusapnya pelan. Maaf ya kalau akhir-akhir ini Mas jarang di rumah. Mas cuma ingin mengejar keberkahan bulan ini, sekalian menyelesaikan beberapa laporan kantor yang menumpuk supaya nanti saat lebaran kita bisa tenang. Siska mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa tersumbat. Iya, Mas. Tidak apa-apa. Oh ya, tadi Ibu telepon. Lanjut Burhan, merujuk pada Bu Fatma. Ibu bilang dia senang kamu sudah lebih tenang dan tidak banyak menuntut lagi. Ibu bilang dia mendoakan rumah tangga kita terus sakinah. Siska memaksakan senyum. Nama Bu Fatma selalu berhasil menjadi pengingat bahwa posisinya sebagai istri berada di bawah pengawasan moral yang ketat. Siska merasa semakin kecil. Ia teringat kamera pengawas di plafon itu. Alat itu kini terasa seperti beban ribuan ton yang siap runtuh menimpanya. 3 malam berikutnya, polanya tetap sama. Siska akan memantau ponselnya dari masjid atau dari dapur saat Burhan belum pulang. Hasilnya selalu 0. Burhan akan pulang dengan wajah letih, mencium keningnya, lalu jatuh tertidur dengan pulas. Di layar ponselnya, Siska hanya melihat suaminya yang meringkuk kedinginan atau mendengkur halus. Tidak ada tamu misterius. Tidak ada aktivitas mencurigakan. Rasa bersalah itu memuncak pada malam keempat. Siska duduk di meja makan, menatap botol minyak melati yang ia gunakan untuk menjebak Burhan. Ia merasa telah menjadi istri yang paranoid, terpengaruh oleh omongan Maya atau kecurigaan Reni yang mungkin terlalu ekstrim. Ia mengambil ponselnya dan hendak menghubungi Reni untuk meminta bantuan mencopot kamera itu. Namun, sebuah notifikasi pesan dari Maya masuk. Mbak, tadi aku lewat kantor Mas Burhan jam 9 malam. Kantornya sudah gelap total. Satpam bilang semua staf sudah pulang sejak jam 6 sore. Mas Burhan bilang lemburkan hari ini. Jantung Siska seolah berhenti berdetak sesaat. Ia menatap layar ponsel itu dengan mata membelalak. Burhan pamit lembur hari ini. Ia bilang akan ada rapat evaluasi kuartal hingga larut malam. Siska mencoba mengatur napasnya. Mungkin dia di masjid. Pikirnya membela diri. Siska mencoba membuka aplikasi kamera. Kamar masih kosong. Ia menunggu. Menit demi menit berlalu hingga jam menunjukkan pukul 10 malam. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan dibuka. Siska segera mematikan lampu ruang makan dan bersembunyi di balik pilar menuju dapur. Ia melihat Burhan masuk. Langkah suaminya tidak tampak lelah seperti malam-malam sebelumnya. Burhan bersiul kecil. Sebuah kebiasaan yang hanya ia lakukan saat suasana hatinya sedang sangat-sangat baik. Burhan tidak langsung menuju kamar. Ia berhenti di depan cermin besar di ruang tamu, merapikan rambutnya yang sebenarnya sudah rapi, lalu menyemprotkan sesuatu ke lehernya. Dari kejauhan, Siska tidak bisa mencium aromanya. Tapi gerakan itu terlalu pesolek untuk seseorang yang katanya baru saja tadarus atau lembur. Siska kembali ke kamar lebih dulu melalui pintu samping, berpura-pura sedang membaca buku di tempat tidur saat Burhan masuk. Kamu belum tidur, SIS? Tanya Burhan, tampak sedikit terkejut namun segera menguasai diri. Belum, Mas. Nungguin Mas. Katanya lembur. Iya, tapi rapatnya selesai lebih cepat. Terus Mas mampir sebentar ke masjid dekat kantor. Ikut tadarus 1 juz. Burhan menjelaskan sambil melepas jam tangannya. Siska mencium udara di sekitar Burhan saat suaminya itu mendekat untuk berganti baju. Baunya bukan melati. Baunya juga bukan parfum manis wanita itu. Baunya sangat netral. Seolah-olah Burhan baru saja mandi di tempat lain atau berusaha menutupi aroma sesuatu dengan sabun yang kuat. Mas, besok sore rencananya aku mau menginap di rumah Maya. Ucap Siska tiba-tiba. Suaranya terdengar stabil meskipun hatinya bergemuruh. Maya bilang dia sedang kurang enak badan dan suaminya lagi dinas keluar kota. Dia minta aku menemani 1 malam saja. Mas tidak apa-apa kan kalau buka puasa dan sahur sendiri besok? Burhan terdiam sejenak. Sebuah jeda yang sangat singkat namun tertangkap oleh radar kewaspadaan Siska. Kemudian, senyum lebar muncul di wajah suaminya. Tentu saja tidak apa-apa. Sayang. Kasihan Maya kalau sendirian sedang sakit.
Kamu pergi saja. Mas bisa urus diri sendiri. Lagi pula besok Mas rencana mau itikaf di masjid besar sampai subuh. Jadi rumah memang akan kosong. Burhan mengusap bahu Siska dengan penuh kasih sayang. Siska merasakan dingin menjalar di punggungnya. Dukungan Burhan yang begitu cepat dan antusias terasa seperti lampu hijau yang mencurigakan. Malam itu, Siska berbaring di samping suaminya yang tidur dengan sangat tenang. Siska menatap sudut plafon di mana lensa kecil itu bersembunyi. Ia telah membuat sebuah keputusan. Ia tidak akan benar-benar menginap di rumah Maya. Ia akan meminta Maya menjemputnya, berkeliling sebentar. Lalu ia akan meminta Maya menurunkannya di sebuah kedai kopi yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari rumah mereka. Siska meraih ponselnya di bawah bantal, mengirim pesan singkat kepada Reni. Besok malam, aku akan memberikan dia seluruh kunci rumah ini. Tolong pastikan rekamannya tidak terputus walau 1 detik pun. Siska memejamkan mata, menyadari bahwa besok malam, antara ia akan bersujud memohon maaf pada suaminya karena telah berprasangka buruk, atau ia akan melihat dunianya runtuh berkeping-keping melalui layar 5 inci di tangannya. Rasa bersalah yang sempat menyelimuti Siska pada malam sebelumnya menguap seketika, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Ia berdiri di ambang jendela ruang tamu, menatap jalanan aspal yang masih basah oleh sisa hujan sore tadi. Penjelasan Burhan tentang itikaf dan kesalehannya yang sempat membuat Siska merasa menjadi istri durhaka kini terasa seperti pasir yang amblas di bawah kakinya. Pintu depan terdorong kasar. Maya masuk dengan napas memburu. Wajahnya merah padam karena amarah yang tak tertahankan. Ia melempar tasnya ke sofa tanpa peduli. Matanya menatap Siska dengan tatapan yang campur aduk antara kasihan dan kemurkaan. "Mbak, aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar melihatnya," teriak Maya tanpa basa-basi. Siska merasa jantungnya merosot ke perut. "Melihat apa, Maya?" Bicara yang pelan. "Nanti tetangga dengar." Persetan dengan tetangga. Tadi sore, saat aku mau beli titipan obat ibu di apotek dekat kafe di Jalan Protokol, aku lihat mobil Mas Burhan parkir di sana. Aku tungguin, Mbak. Dan benar saja, dia keluar bersama seorang wanita. Wanita itu rambutnya panjang, pakai baju merah yang sangat tidak pantas untuk bulan puasa begini. Mereka tertawa-tawa. "Mbak." Mas Burhan membukakan pintu mobil untuknya seperti dia itu ratu. Tangan Siska gemetar hebat. Ia mencengkeram pinggiran meja makan agar tidak jatuh. Kamu ambil fotonya, kan? Katakan padaku kamu punya buktinya. Mei." Wajah Maya mendadak layu. Ia memukul bantal sofa dengan frustrasi. "Itu masalahnya. Ponselku mati kehabisan baterai karena seharian dipakai kerja. Aku mau pinjam ponsel orang di sana, tapi mereka sudah keburu masuk mobil dan melesat pergi. Tapi aku bersumpah demi Allah, Mbak, itu Mas Burhan. Aku tidak mungkin salah lihat punggung kakak iparku sendiri." Siska terdiam. Tanpa foto, kesaksian Maya hanyalah angin lalu di depan Burhan yang pandai bersilat lidah. Namun, bagi Siska, ini adalah konfirmasi dari semua bau parfum dan struk perhiasan yang ia temukan. Instingnya yang sempat mati suri kini berteriak nyaring. Pukul 10 malam, suara mesin mobil Burhan terdengar memasuki garasi. Siska berdiri di tengah ruang tamu, menunggu dengan napas yang tidak teratur. Maya duduk di sofa, menyilangkan tangan, siap meledak kapan saja. Saat Burhan melangkah masuk dengan wajah yang disetel dalam mode lelah setelah ibadah, ia tertegun melihat Maya ada di sana dengan tatapan menghunus. "Loh, Maya belum pulang?" Katanya kurang enak badan. Tanya Burhan dengan nada tenang yang memuakan. "Kurang enak badan karena muak melihat kelakuan Mas," sahut Maya tajam. Burhan mengernyit, menatap Siska seolah meminta penjelasan. "Ada apa ini, Siska? Mas pulang kerja, baru saja dari masjid. Kok disambut begini?" "Mas, tadi sore kamu di mana?" Suara Siska terdengar parau namun tegas. "Mas kan sudah bilang, ada urusan kantor sebentar lalu ke masjid untuk persiapan itikaf besok. Kenapa?" "Maya melihatmu, Mas, di kafe Jalan Protokol, dengan seorang wanita."
Siska akhirnya meledakkan apa yang tersangkut di tenggorokannya. Suasana mendadak hening. Sorot mata Burhan berubah dari tenang menjadi dingin dan tajam. Ia tidak tampak gugup, justru sebaliknya. Ia tampak seperti singa yang sedang terganggu. Burhan meletakkan tas kerjanya dengan perlahan di atas meja, lalu berjalan mendekati Siska. Langkahnya berat, seolah sengaja ingin mengintimidasi batin istrinya. Oh, jadi sekarang kamu lebih percaya fitnah dari adikmu yang temperamental ini daripada suamimu sendiri? Tanya Burhan dengan nada rendah yang mengancam. Maya, kamu tahu tidak dosanya memfitnah orang yang sedang mencari nafkah dan beribadah di bulan suci? Kamu mau merusak rumah tangga kakakmu sendiri. Aku lihat dengan mataku sendiri. Mas, jangan sok suci. Teriak Maya berdiri menantang. Burhan tidak menghiraukan Maya. Ia justru memegang kedua bahu Siska. Mencengkeramnya sedikit terlalu kuat hingga Siska meringis kecil. Ia memaksa Siska menatap matanya yang hitam pekat. Siska, dengarkan Mas. Kamu adalah istriku. Tugasmu adalah menjaga kehormatanku, bukan malah bersekongkol dengan orang lain untuk menjatuhkanku. Apa yang Maya lihat mungkin orang lain yang mirip denganku. Banyak orang punya mobil yang sama. Tapi kamu langsung menuduh tanpa bukti. Tapi parfum itu, Mas Struk itu. Siska mulai terisak. Cukup, bentak Burhan. Membuat Siska tersentak kaget. Ibu benar. Kamu sudah mulai kehilangan arah. Kamu membiarkan setan masuk ke telingamu melalui mulut adikmu ini. Siska, kalau kamu terus begini, kalau kamu terus menghina statusku sebagai suamimu dengan tuduhan sampah seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang berkah. Kamu mau aku pergi. Kamu mau rumah tangga kita hancur karena imajinasimu. Siska merasa lidahnya keluh. Intimidasi Burhan bukan hanya pada fisik, tapi pada status moralnya sebagai istri. Di kepala Siska, suara Bu Fatma kembali bergema. Istri harus mendinginkan suasana, bukan membakar rumah tangga. Maafkan aku, Mas. Bisik Siska akhirnya, meski hatinya berontak hebat. Ia merasa kalah dalam pertempuran kata-kata. Burhan mengembuskan napas panjang, melepaskan cengkeramannya dan mengusap wajahnya dengan laga orang yang sangat dizalimi. Istighfar, Siska. Istighfar. Mas kecewa sekali sama kamu. Kamu sudah membiarkan fitnah merusak hati suci kamu di bulan Ramadan ini. Burhan melirik Maya dengan tatapan mengusir. Maya, sebaiknya kamu pulang. Jangan lagi bawa berita-berita sampah ke rumah ini kalau kamu masih sayang sama kakakmu. Maya menatap Siska dengan penuh kekecewaan. Mbak, kamu percaya dia? Mbak, aku melihatnya. Pulanglah. Mei, Mbak mau istirahat. Ucap Siska tanpa berani menatap adiknya. Ia hanya ingin keributan ini berakhir. Ia merasa sangat lelah secara mental. Setelah Maya pergi dengan bantingan pintu yang keras, Burhan tidak lagi bicara. Ia masuk ke kamar mandi, meninggalkan Siska yang terduduk di lantai ruang tamu, menangis dalam diam. Siska merasa dunianya menjadi sangat gelap. Ia merasa sendirian, terasing di rumah yang seharusnya menjadi pelabuhannya. Namun, di tengah isak tangisnya, Siska merasakan getaran di kantong gamisnya. Ponselnya. Ia merogohnya dan melihat sebuah notifikasi dari aplikasi CCTV. Sebuah rekaman baru tersimpan secara otomatis di cloud. Siska mengusap air matanya. Ia tidak membuka rekaman itu sekarang. Ia tahu Burhan bisa keluar dari kamar mandi kapan saja. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur detak jantungnya yang liar. Ia menyadari satu hal, Burhan adalah aktor yang sangat hebat. Dan untuk menghadapi aktor, ia tidak bisa menggunakan emosi mentah seperti yang dilakukan Maya. Siska berdiri. Ia berjalan menuju dapur, mengambil segelas air hangat, lalu membawanya masuk ke kamar. Ia meletakkan gelas itu di nakas tempat tidur Burhan. Mas, ini air hangatnya. Maafkan aku sekali lagi. Ucap Siska saat Burhan keluar dari kamar mandi hanya dengan lilitan handuk. Burhan menatap Siska sejenak, lalu mengangguk-angkuh. Ya, tidurlah. Jangan lupa niat puasa.
Siska merebahkan diri di sisi tempat tidur yang jauh dari Burhan. Ia membelakangi suaminya. Di bawah kegelapan malam, Siska merogoh ponselnya lagi. Dengan gerakan yang sangat hati-hati dan layar yang ia redupkan hingga batas maksimal, ia mulai mengirimkan pesan singkat kepada Reni. Dia baru saja mengancam akan meninggalkanku jika aku terus menuduhnya. Dia menggunakan hak suami untuk membungkamku. Besok, rencana tetap jalan. Aku akan berpura-pura hancur dan mengungsi ke rumah Maya. Pastikan semua sistemmu siap, Ren. Aku akan membiarkan dia merasa dia telah menang malam ini. Siska memejamkan mata, membiarkan satu tetes air mata terakhir jatuh ke bantal. Ia memutuskan untuk tidak lagi bertanya, tidak lagi menangis di depan Burhan, dan tidak lagi menjadi korban gaslighting. Ia akan menjadi penonton yang paling sabar untuk pertunjukan yang akan digelar Burhan besok malam di kamar tidur ini. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa lebih berat daripada biasanya. Seolah-olah setiap partikel debu yang menari di bawah cahaya matahari membawa beban rahasia yang menyesakan. Siska terbangun dengan rasa lelah yang merasuk hingga ke tulang. Kejadian semalam, di mana Burhan menggunakan otoritasnya sebagai suami untuk membungkamnya, meninggalkan luka yang berdenyut di balik topeng kepatuhan yang kini ia kenakan. Siska bergerak di dapur dengan gerakan mekanis, menyiapkan teh hangat dan roti bakar, sementara matanya sesekali melirik ke arah pintu kamar mandi tempat Burhan sedang bersiap-siap. Ia merasa seperti seorang tawanan yang sedang merencanakan pelarian. Untuk membiayai langkahnya nanti, entah itu untuk menyewa pengacara atau sekadar memiliki pegangan hidup jika badai ini benar-benar menghancurkan rumah tangganya, Siska menyadari ia harus memastikan keamanan finansialnya. Selama ini, seluruh uang hasil jerih payahnya sebagai penulis konten dan uang saku dari Burhan selalu ia kumpulkan di rekening tabungan bersama. Dengan tangan sedikit gemetar, Siska membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia bermaksud memeriksa saldo untuk memastikan ia memiliki cukup dana jika sewaktu-waktu harus pergi dari rumah ini. Namun, saat layar itu terbuka, jantung Siska seolah berhenti berdetak. Angka yang tertera di sana tidak masuk akal. Saldo yang seharusnya berjumlah hampir 100 juta rupiah. Tabungan selama 3 tahun yang direncanakan untuk uang muka rumah yang lebih besar, kini hanya menyisakan angka belasan juta. Ada penarikan besar-besaran secara bertahap dalam 2 minggu terakhir. Darah Siska mendidih. Rasa pening yang sempat hilang kini kembali menyerang dengan kekuatan ganda. Ia segera menuju kamar, tepat saat Burhan sedang merapikan dasinya di depan cermin. "Mas, aku baru cek rekening bersama kita." Suara Siska datar, namun ada nada tajam yang tak bisa ia sembunyikan. "Kemana perginya 80 juta rupiah? Kenapa saldonya berkurang drastis tanpa ada pemberitahuan kepadaku?" Burhan membeku sejenak. Tangannya berhenti di simpul dasi. Ia menatap pantulan Siska di cermin, lalu membalikkan badan dengan perlahan. Ekspresinya yang semula tenang berubah menjadi sedikit gelisah. Namun dengan cepat ia memasang wajah lelah yang biasa ia gunakan untuk memancing rasa iba. "Siska, Mas tadinya mau bicara semalam, tapi suasana sedang tidak enak karena masalah Maya itu," jawab Burhan sambil mengembuskan napas panjang. Ia berjalan mendekat dan mencoba memegang tangan Siska, namun Siska menariknya dengan halus. "Mas meminjamkan uang itu kepada Dodi." Siska mengerutkan kening. Dodi adalah adik bungsu Burhan. Seorang pria muda yang selalu memiliki ide-ide bisnis muluk namun jarang ada yang berhasil. Selama ini, Dodi memang sering menjadi beban bagi Burhan, namun 80 juta? Itu angka yang sangat besar bagi seseorang seperti Dodi. 80 juta untuk Dodi? Untuk apa, Mas? Tanpa diskusi denganku sama sekali. Dia sangat butuh. SIS. Dia sedang mencoba membuka usaha bengkel baru di pinggir kota. Dia bilang ini kesempatan terakhirnya untuk mandiri. Sebagai kakak tertua, Mas tidak tega melihatnya menganggur terus dan jadi omongan orang di kampung. Mas pikir, uang itu kan menganggur di bank. Lebih baik jadi amal jariah di bulan Ramadan ini dengan membantu saudara sendiri. Penjelasan Burhan mengalir begitu lancar. Namun bagi Siska, setiap kata itu terasa seperti tamparan. Ia teringat struk perhiasan itu. Ia teringat aroma parfum itu.
Apakah mungkin Burhan menggunakan Dodi sebagai alasan untuk menutupi pengeluaran bagi wanita lain? Atau memang Burhan lebih mementingkan saudaranya daripada masa depan rumah tangga mereka sendiri? Mas, itu uang masa depan kita. Uang itu aku kumpulkan juga dari hasil aku tidak tidur malam mengerjakan deadline. Bagaimana mungkin kamu kasih begitu saja tanpa izin aku? Suara Siska mulai meninggi. Air mata frustrasi menggenang di sudut matanya. Ya Tuhan, Siska. Baru saja tadi malam kita bicara soal prasangka buruk. Potong Burhan dengan nada menghakimi. Sekarang kamu meributkan uang untuk adikku sendiri? Kamu ini pelit sekali ya pada keluarga suamimu? Uang bisa dicari, Siska. Tapi hubungan persaudaraan itu tidak ada gantinya. Jangan membuat Mas merasa salah karena sudah menikahi wanita yang tidak punya rasa empati pada keluarga suaminya. Siska tertegun. Lagi-lagi, Burhan memutarbalikkan fakta, membuatnya merasa seperti tokoh jahat dalam drama ini. Tekanan batinnya mencapai titik jenuh. Ia merasa rumah ini benar-benar telah menjadi medan perang di mana ia dikepung dari segala arah. Tepat saat itu, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Siska mengintip dari jendela dan melihat Dodi turun dengan gaya santainya. Dodi tampak mengenakan jaket kulit baru yang terlihat mahal dan kacamata hitam yang bertengger di kepalanya. Sosok Dodi yang tampak necis, di saat ia seharusnya sedang berjuang membangun bengkel baru, menyulut api kecurigaan di hati Siska. Dodi masuk ke rumah dengan suara riuh. Mas Burhan, Mbak Siska, Assalamualaikum. Siska menyambutnya di ruang tamu dengan wajah dingin. Dodi, yang biasanya akrab, tampak sedikit kikuk melihat tatapan Siska yang tajam. Mbak Siska, sehat, Mbak? Tanya Dodi sambil mencoba mencium tangan kakak iparnya. Namun Siska hanya memberikan ujung jarinya. Sehat, Dot. Katanya mau buka bengkel ya? Uangnya sudah cukup. Tanya Siska langsung tanpa basa-basi. Dodi melirik ke arah Burhan yang baru saja keluar dari kamar. Ada kilatan komunikasi yang aneh di antara mereka. Sebuah kontak mata singkat yang penuh rahasia. Oh, iya Mbak. Alhamdulillah. Berkat bantuan Mas Burhan. Mohon doanya ya, Mbak. Ini lagi proses cari alat-alat. Jawab Dodi dengan nada bicara yang sedikit tidak natural. Baguslah kalau begitu. Semoga kali ini usahanya benar-benar ada. Dot. Bukan cuma di atas kertas saja. Karena uang itu sangat berarti buat kami. Sahut Siska ketus sebelum berlalu menuju dapur. Siska bisa mendengar bisik-bisik antara Burhan dan Dodi di ruang tamu. Ia merasa sangat terasing. Adik iparnya yang selama ini ia bantu dan ia sayangi, kini tampaknya menjadi bagian dari skenario kebohongan suaminya. Siska merasa dikhianati oleh dua pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Pilihan Siska semakin berat. Jika ia terus mengejar masalah uang ini, ia akan dianggap sebagai perusak hubungan keluarga oleh Bu Fatma dan seluruh keluarga besar Burhan. Namun jika ia diam, ia membiarkan dirinya dirampok di depan mata. Siska duduk di meja makan, memandangi ponselnya. Ia membuka ruang obrolan dengan Reni, namun urung mengetikkan pesan. Ia menyadari satu hal, ia tidak bisa mempercayai siapapun di rumah ini sekarang. Bahkan pengakuannya pada Dodi tadi tidak membawa kejelasan apapun, justru menambah ketegangan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Siska. Ia teringat bahwa Dodi sering meninggalkan ponselnya sembarangan saat sedang asyik bermain game atau mengobrol. Siska bangkit berdiri. Ia mengambil piring berisi sisa roti bakar dan membawanya kembali ke ruang tamu dengan wajah yang sengaja dibuat lebih lembut. Ini, dimakan dulu rotinya. Dot. Mas, aku mau ke minimarket depan sebentar ya. Ada perlengkapan dapur yang habis. Ucap Siska sambil meletakkan piring di depan Dodi yang sedang duduk bersandar di sofa. Oh. Iya Mbak. Makasih ya. Sahut Dodi senang. Saat Siska berjalan menuju pintu keluar, ia melihat ponsel Dodi tergeletak di meja samping sofa, sementara Dodi sibuk mengambil roti dan Burhan sedang mengambil jaketnya di kamar. Dalam gerakan yang sangat cepat dan berisiko, Siska sengaja menjatuhkan kunci motornya tepat di samping ponsel Dodi. Sambil membungkuk seolah mengambil kunci, jemari Siska dengan lihai menggeser ponsel Dodi dan memasukkannya ke dalam saku daster yang ia tutupi dengan kardigan.
Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa pingsan saat itu juga. Ia segera keluar rumah, menghidupkan motor, dan melaju sekencang mungkin menuju sebuah kafe kecil yang agak jauh dari rumah mereka. Siska tahu, jika Dodi menyadari ponselnya hilang dalam 10 menit ke depan, ia akan dalam masalah besar. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk membedah apakah 80 juta itu benar-benar mengalir ke bengkel hayalan Dodi atau ke rekening wanita yang parfumnya masih menghantui sprei kamar tidurnya. Tangan Siska masih bergetar hebat saat ia duduk di sudut kafe yang remang, menatap ponsel milik Dodi yang tergeletak di atas meja kayu. Ia merasa seperti seorang kriminal. Keringat dingin mengucur di tengkuknya, membasahi kerudung yang ia kenakan. Selama 10 menit, ia mencoba memasukkan pola kunci yang mungkin digunakan adik iparnya itu, tanggal lahir, nomor plat motor, hingga angka acak, namun hasilnya nihil. Layar itu tetap terkunci rapat, seolah-olah ikut menyembunyikan rahasia besar yang baru saja dicuri Burhan dari tabungan mereka. Rasa takut akan ketahuan mulai mengalahkan rasa ingin tahunya. Siska menyadari bahwa tindakannya ini sangat ceroboh. Jika Dodi menyadari ponselnya hilang dan melaporkannya pada Burhan, tamatlah sandiwara, istri penurut, yang sedang ia jalani. Dengan gerakan terburu-buru, Siska kembali ke motornya. Ia memacu kendaraannya membelah jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang yang berburu takjil. Sesampainya di rumah, Siska melihat motor Dodi masih terparkir di sana, namun Burhan sudah tidak ada. Siska masuk melalui pintu belakang, berjalan mengendap-endap ke ruang tamu, dan melihat Dodi sedang tertidur pulas di sofa dengan mulut sedikit terbuka. Piring roti bakar di depannya sudah kosong. Dengan jantung yang berdegup kencang, Siska meletakkan kembali ponsel itu di posisi semula, tepat di samping kunci motornya yang sengaja ia jatuhkan tadi. Siska menarik napas lega saat ia berhasil masuk ke dapur tanpa membangunkan Dodi. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sesaat. Pikirannya kembali pada angka 80 juta rupiah yang hilang. Jika bukan untuk Dodi, maka uang itu pasti digunakan untuk wanita lain. Kemarahan itu kembali membakar batinnya, namun kini bercampur dengan rasa rendah diri. Apa kekuranganku? Apa yang diberikan wanita itu yang tidak bisa kuberikan? Siska menatap pantulan dirinya di pintu kaca lemari es, merasa sangat kusam dan layu. 1 jam kemudian, Dodi terbangun. Siska memperhatikannya dari balik tirai dapur. Dodi meraih ponselnya, memeriksanya sebentar, lalu bangkit dengan wajah yang tidak lagi santai. Ia tampak gelisah. Ia tidak langsung pergi, melainkan mondar-mandir di ruang tamu sambil menelepon seseorang dengan suara yang diredam. Siska memutuskan untuk keluar dan menghadapi Dodi lagi. Ia ingin melihat apakah adik iparnya itu akan terus berbohong. Sudah bangun, Dot? Jadi pergi cari alat bengkel? Tanya Siska dingin. Dodi tersentak. Ia menatap Siska dengan tatapan yang sangat aneh, perpaduan antara marah dan rasa bersalah. Ia tidak lagi tampak seperti adik ipar yang jenaka. Mbak Siska, Mas Burhan tadi bilang apa soal uang 80 juta itu? Katanya buat modal bengkel kamu. Dot, katanya kamu sangat butuh. Jawab Siska sambil menyilangkan tangan di dada. Dodi tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat pahit. Bengkel? Modal? Mbak, aku memang bukan orang suci. Aku memang sering minta uang ke Mas Burhan. Tapi 80 juta? Demi Allah, Mbak, aku tidak pernah menerima uang sebanyak itu. Aku bahkan baru tahu soal uang itu saat Mbak menyinggungnya tadi. Siska terpaku. Dunianya seolah berputar. Maksudmu? Burhan berbohong. Mas Burhan itu pintar sekali memutar balik fakta. Mbak, baru saja ibu telepon aku. Dia memarahiku habis-habisan karena katanya aku sudah merampok uang kalian. Ibu bilang aku adik yang tidak tahu diri karena meminjam uang sebanyak itu di saat kalian sedang butuh. Mas Burhan sudah melaporkanku ke ibu lebih dulu supaya dia punya alibi. Dodi mendekati Siska. Suaranya naik 1 oktav karena emosi. Dia memfitnah adiknya sendiri demi menutupi boroknya. Siska merosot duduk di kursi ruang makan. Tapi kenapa, Dot? Kalau bukan untukmu, untuk apa uang itu? Dodi menghela napas kasar.
Ia duduk di depan Siska dengan raut wajah yang sangat serius. "Mbak Siska, dengarkan aku. Aku bicara begini bukan karena aku benci kakakku sendiri, tapi karena aku tidak terima difitnah sebagai pencuri. Mas Burhan itu dari dulu punya tabiat buruk. Saat kuliah, dia pernah menghabiskan uang kuliah dari ayah untuk membelikan barang mewah buat pacar-pacarnya. Dan dia selalu bilang uangnya hilang dirampok atau dipinjam teman. Ayah selalu percaya karena wajahnya itu wajah anak saleh yang dia pakai." Siska menutup mulutnya dengan tangan. Ia merasa sedang mendengarkan cerita tentang orang asing, bukan pria yang sudah menemaninya selama 5 tahun. Dia itu licin, Mbak. Sangat manipulatif. Dia tahu siapa yang bisa dia jadikan tameng. Dulu aku, sekarang pun aku lagi. Dia tahu ibu akan selalu membelanya karena dia anak kesayangan. Mbak menghadapi lawan yang berat. Mas Burhan tidak akan pernah mengaku sampai bukti itu benar-benar menempel di jidatnya. Dia akan terus menggunakan agama, menggunakan status suami, atau menggunakan ibu untuk membuat Mbak merasa jadi orang paling bersalah sedunia. "Lalu aku harus bagaimana, Dot?" tanya Siska pelan. Air matanya mulai luruh. Jangan percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya soal uang atau kesetiaan. Dan hati-hati, Mbak. Kalau dia tahu Mbak sedang menyelidiki dia tidak akan segan-segan menghancurkan reputasi Mbak di depan semua orang agar Mbak terlihat gila atau istri yang durhaka. Itu taktiknya dari dulu. Setelah Dodi pergi dengan penuh amarah, Siska terdiam di ruang tamu yang kini terasa sangat sunyi dan mencekam. Kata-kata Dodi terus terngiang di telinganya. Pintar memutar balik fakta. Sangat manipulatif. Iblis yang memakai topeng anak saleh. Siska menyadari bahwa pertempuran ini jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Burhan bukan sekadar suami yang hilaf, melainkan seseorang yang memiliki pola kejahatan yang sangat rapi. Ia merasa sangat lemah, namun di saat yang sama, sebuah kekuatan baru muncul dari rasa sakit hatinya yang paling dalam. Pukul 5 sore, Burhan pulang. Ia membawakan beberapa kotak martabak manis favorit Siska. Ia tersenyum sangat tulus, seolah-olah pertengkaran soal struk perhiasan dan uang 80 juta semalam tidak pernah terjadi. "Ini buat buka puasa nanti. Sayang, tadi Mas lewat tempat langgananmu," ucap Burhan lembut sambil mengusap pipi Siska. Siska membiarkan sentuhan itu, meski kulitnya terasa meremang karena jijik. Ia menatap mata Burhan, mencari sisa-sisa kejujuran di sana, namun ia hanya menemukan dinding kaca yang sangat tebal. "Terima kasih, Mas," jawab Siska dengan nada yang diatur sedemikian rupa agar terdengar patuh. Malam itu, saat Burhan pergi ke masjid untuk melakukan apa yang dia sebut sebagai persiapan itikaf, Siska tidak langsung berangkat tarawih. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan membuka laptopnya. Ia menghubungi Reni melalui panggilan video yang terenkripsi. "Ren, aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar CCTV," ucap Siska tanpa pembukaan. "Apa yang terjadi, SIS?" tanya Reni dari seberang layar. "Uang tabunganku hilang 80 juta, dan dia memfitnah adiknya sendiri untuk menutupi itu. Dia sangat licin. Ren, aku butuh akses ke percakapan ponselnya. Bisakah kamu memasang sesuatu di ponselnya tanpa dia tahu?" Reni terdiam sejenak. "Itu berisiko tinggi, SIS. Kalau dia sadar ada perangkat asing, dia bisa melacak balik ke aku atau ke kamu." Siska menatap lensa kamera laptopnya dengan tatapan yang sangat tajam. Sebuah tatapan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. "Aku tidak peduli. Aku sudah kehilangan uangku, harga diriku, dan kedamaianku. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil sisa hidupku juga. Lakukan apapun yang harus dilakukan." Siska kemudian mengambil kartu kredit cadangan milik Burhan yang ia temukan di laci rahasia meja kerja suaminya tadi sore saat Burhan mandi. Ia mencatat nomornya dan mengirimkannya kepada Reni sebagai biaya operasional tambahan. Siska tahu, jika Burhan menyadari kartu ini digunakan, suaminya akan meledak. Namun, Siska sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi penonton yang pasif. Ia baru saja membakar jembatan di belakangnya. Dan kini hanya ada jalan setapak menuju kebenaran atau kehancuran total. Gema azan subuh baru saja berlalu,
meninggalkan keheningan yang janggal di ruang tamu rumah Siska. Ia duduk di kursi kayu Jepara, menatap lurus ke arah dinding yang dihiasi foto pernikahan mereka 5 tahun lalu. Di sana, ia dan Burhan tampak begitu serasi, begitu suci. Namun sekarang, setiap kali Siska menatap foto itu, ia merasa seperti sedang menatap poster film horor yang dibungkus sampul drama romantis. Rumah ini, yang setiap sudutnya ia bersihkan dengan penuh rasa syukur, kini terasa asing. Meja makan, sofa, bahkan tanaman hias di sudut ruangan seolah-olah menjauh darinya, menjadi benda-benda bisu yang ikut bersekongkol menyembunyikan kebusukan Burhan. Siska merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri. Ia harus melangkah dengan sangat pelan, berbicara dengan sangat hati-hati, dan mengatur napas agar tidak terdengar seperti desah kecurigaan. Keputusan memberikan nomor kartu kredit Burhan kepada Reni semalam adalah titik balik yang membakar keberaniannya, namun sekaligus mengundang rasa ngeri yang tak kunjung padam. Ia tahu ia sedang bermain di tepi jurang. Pukul 9 pagi, sebuah ketukan keras di pintu depan membuyarkan lamunan Siska. Tanpa menunggu dibukakan, pintu itu terbuka. Bu Fatma melangkah masuk dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Di belakangnya, Burhan mengekor dengan kepala tertunduk. Wajahnya diselimuti awan kesedihan yang terlihat sangat meyakinkan. "Siska, duduklah. Ada hal penting yang harus kita bicarakan sebagai keluarga," ujar Bu Fatma dengan nada memerintah. Ia langsung mengambil posisi di sofa tunggal, kursi, kekuasaan, yang selalu ia tempati. Siska duduk di hadapan mertuanya, sementara Burhan duduk di samping Siska, mencoba meraih jemari istrinya. Siska membiarkannya, meski ia ingin sekali menyentakkan tangan itu. Kulit Burhan terasa dingin, sedingin kebohongan yang ia bangun. "Siska," Bu Fatma memulai, suaranya sedikit bergetar, akting yang sempurna untuk menunjukkan rasa prihatin. Ibu baru tahu betapa berat beban yang dipikul Burhan. Setelah dikhianati oleh adiknya sendiri, si Dodi itu, keuangan kalian jadi berantakan. Burhan baru cerita kalau ada proyek kantor yang harus dia talangi dulu karena kesalahan administrasi. Kalau tidak, jabatannya bisa terancam. Siska mengernyit. "Proyek kantor? Menalangi?" Cerita ini berubah lagi dari versi dipinjamkan ke Dodi, menjadi menalangi proyek. Siska melirik Burhan, namun pria itu tetap menunduk, sesekali menyeka sudut matanya yang kering. "Ibu tahu kamu punya simpanan pribadi, Siska. Uang warisan dari almarhum bapakmu yang kamu simpan di rekening terpisah itu," lanjut Bu Fatma, matanya menatap tajam ke arah Siska. "Dalam agama, dalam adat kita, bakti seorang istri itu diuji saat suami sedang jatuh. Sekaranglah saatnya kamu menunjukkan baktimu. Pinjamkan uang itu pada Burhan untuk menutup lubang yang dibuat Dodi dan masalah kantornya." Dada Siska terasa sesak, seolah-olah oksigen di ruangan itu telah diisap habis oleh mertuanya. Uang itu adalah satu-satunya benteng pertahanan terakhirnya. Uang itu ia simpan untuk masa depan yang tidak pasti, untuk perlindungan jika suatu hari ia benar-benar sendirian. "Tapi Bu, uang itu tabungan terakhir Siska. Kita baru saja kehilangan 80 juta dari rekening bersama," ucap Siska dengan suara yang berusaha tetap stabil. "Justru itu," bentak Bu Fatma, suaranya naik 1 oktav. "Karena uang bersama kalian habis oleh Dodi, kamu sebagai istri harus turun tangan. Jangan jadi wanita egois. Siska, apa gunanya uang itu mengendap di bank kalau suamimu sendiri sedang tercekik masalah? Kamu mau melihat Burhan dipecat? Kamu mau melihat nama baik keluarga kita hancur karena masalah keuangan?" Burhan akhirnya mengangkat bicara. Suaranya serak dan penuh manipulasi. "Sudahlah, Bu. Jangan paksa Siska. Mungkin Siska memang tidak percaya lagi padaku. Tidak apa-apa kalau aku harus menanggung ini sendiri, meski mungkin aku harus menjual mobil atau kehilangan pekerjaan." Kalimat Burhan adalah umpan yang sempurna. Bu Fatma semakin meradang. "Dengar itu, Siska. Suamimu sampai bicara begitu. Di mana hatimu? Apa kamu mau jadi istri yang durhaka karena lebih mementingkan angka di buku tabungan daripada keselamatan suamimu?" Siska menatap suaminya.
Ia melihat seorang aktor yang sedang memainkan peran paling menjijikkan dalam hidupnya. Burhan sengaja membawa ibunya untuk merampok pertahanan terakhir Siska, menggunakan kedok, bakti istri, sebagai senjatanya. Tekanan batin Siska memuncak. Jika ia menolak, ia akan menjadi musuh publik di keluarga ini. Jika ia memberi, ia akan membiayai pengkhianatan suaminya sendiri. Siska merasa terjepit di antara dua dinding yang kian merapat. Di satu sisi, ia ingin berteriak dan membongkar semua kecurigaannya. Namun ia tahu buktinya belum cukup kuat untuk meruntuhkan tembok perlindungan yang dibangun Bu Fatma untuk anaknya. "Berapa yang Mas butuhkan?" tanya Siska lirih. 50 juta saja, Siska. Mas janji akan ganti setelah bonus lebaran keluar. Jawab Burhan dengan mata yang mendadak berbinar, meski ia berusaha menutupinya dengan ekspresi haru. Baik, ucap Siska. Ia bangkit berdiri, berjalan menuju kamar dengan langkah yang terasa sangat berat. Setiap langkahnya terasa seperti pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Di dalam kamar, Siska mengambil ponselnya. Ia tidak langsung membuka aplikasi perbankan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding kamar yang menyimpan aroma parfum wanita asing itu. Air mata jatuh tanpa suara. Ia merasa sangat bodoh, namun ia tahu ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Siska membuka aplikasi bank. Dengan tangan gemetar, ia melakukan transfer sebesar 50 juta ke rekening Burhan. Namun, sebelum menekan tombol konfirmasi terakhir, sebuah ide kecil muncul di benaknya. Sebuah langkah yang sangat berisiko namun bisa menjadi kartu as di kemudian hari. Siska tidak mengirim uang itu ke rekening pribadi Burhan yang biasanya. Ia sengaja mengirimnya ke nomor rekening virtual yang terhubung dengan kartu kredit yang nomornya telah ia berikan kepada Reni semalam. Rekening yang sedang dipantau oleh sistem Reni. Klik. Transfer berhasil. Siska kembali ke ruang tamu dengan wajah datar. Sudah aku transfer, Mas. Cek saja. Burhan langsung memeriksa ponselnya. Senyum kemenangan yang tipis, sangat tipis hingga mungkin hanya Siska yang menyadarinya, muncul di sudut bibirnya. Ia langsung berdiri dan memeluk Siska di depan ibunya. Terima kasih, sayang. Kamu benar-benar istri yang luar biasa. Mas janji tidak akan mengecewakanmu, bisik Burhan di telinganya. Siska tidak membalas pelukan itu. Ia hanya berdiri mematung, merasakan detak jantung Burhan yang terasa seperti detak bom waktu. Bu Fatma tampak puas. Ia mengangguk-angguk kecil seolah-olah baru saja memenangkan sebuah pertempuran moral. Setelah Bu Fatma dan Burhan, yang katanya harus segera ke kantor untuk menyelesaikan masalah, pergi, Siska kembali sendirian di rumah yang asing itu. Ia merasa hampa, merasa telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Namun, ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan terlalu lama. Siska segera masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan keran air agar suaranya teredam. Ia mengirim pesan singkat kepada Reni. Uang 50 juta baru saja masuk ke rekening yang kita pantau. Sekarang umpan itu sudah sangat besar. Ren, aku ingin tahu kemana perginya uang warisan ayahku itu dalam 24 jam ke depan. Jangan biarkan dia bernapas tanpa terpantau. Siska menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajahnya tidak lagi tampak seperti wanita yang rapuh dan penuh air mata. Ada kilatan dingin di matanya. Ia baru saja menginvestasikan seluruh hartanya untuk membeli kebenaran, dan ia tidak akan berhenti sampai ia melihat Burhan merangkak di bawah kakinya. Malam ke-21 Ramadan seharusnya menjadi malam yang paling tenang. Malam di mana para hamba bersimpuh memohon ampunan di bawah naungan langit yang dijanjikan penuh berkah. Namun bagi Siska, mukena putih yang ia kenakan terasa seperti kain kafan yang membungkus sisa-sisa kehormatannya. Ia berdiri di depan pintu rumah, menatap Burhan yang tampak begitu bercahaya dalam balutan baju koko premium hasil uang pinjaman kemarin. Suaminya itu tersenyum, menyampirkan sajadah di bahu dengan lagak seorang imam yang paling bertakwa. Hati-hati di jalan, sayang. Sampaikan salam Mas untuk Reni. Berdoalah yang khusyuk di masjid nanti. Mintalah agar masalah kantor Mas segera selesai dan rezeki kita kembali lancar. Ucap Burhan lembut. Suaranya mengandung nada otoritas yang biasanya membuat Siska luluh. Ia bahkan sempat mengusap pipi Siska,
Sebuah sentuhan yang kini terasa seperti jejak lendir yang menjijikkan bagi Siska. Iya, Mas. Mas juga. Semoga itikafnya mabrur. Jawab Siska dengan nada datar yang sudah ia latih di depan cermin selama berjam-jam. Siska melangkah keluar, masuk ke dalam mobil Reni yang sudah menunggu di depan pagar. Di dalam kabin mobil yang gelap, Reni hanya mengangguk kecil, wajahnya tegang. Begitu mobil meluncur menjauh dari area komplek, Siska melepaskan mukenanya dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti baru saja menanggalkan identitasnya sebagai istri yang patuh. Ia merasa berdosa karena berbohong demi ibadah. Namun ia tahu, rumah yang ia tinggalkan bukanlah lagi sebuah rumah, melainkan sarang kebohongan. Reni memarkirkan mobilnya di sebuah gang gelap yang berjarak 3 blok dari rumah Siska, tempat di mana mereka memiliki pandangan ke arah jalan keluar komplek tanpa harus terlihat. Sudah siap? Tanya Reni pelan. Ia menyerahkan sebuah tablet yang sudah terhubung dengan sistem kamera di plafon kamar Siska. Siska tidak menjawab. Ia hanya menatap layar hitam itu. Jari-jarinya terasa dingin. Di dalam hatinya, sebuah pertempuran hebat sedang berkecamuk. Satu sisi jiwanya masih berbisik, memohon agar layar itu tetap kosong, memohon agar ia terbukti sebagai istri yang paranoid dan gila, agar ia bisa pulang dan bersujud di kaki Burhan memohon maaf atas segala prasangka ini. Namun sisi lain, yang dipicu oleh peringatan Dodi dan hilangnya uang warisan ayahnya, menuntut kebenaran segetir apapun itu. Dia bilang akan ke Masjid Agung untuk itikaf semalam suntuk. Bisik Siska, lebih kepada dirinya sendiri. 10 menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara detak hazard mobil yang terdengar pelan. Tiba-tiba, di layar tablet, terlihat mobil Burhan keluar dari gerbang rumah. Namun, alih-alih berbelok ke arah kanan menuju jalan raya pusat kota tempat Masjid Agung berada, mobil itu berputar balik dan kembali masuk ke dalam garasi setelah memastikan gerbang tertutup rapat. Napas Siska tertahan. Dia tidak pergi. SSST, lihat. Reni menunjuk ke layar. Kamera pengawas di dalam kamar yang semula hanya menangkap kegelapan redup kini berubah menjadi terang saat lampu kamar dinyalakan dari luar. Burhan masuk ke dalam bingkai kamera. Ia tidak lagi tampak lelah. Ia melepas baju kokonya dengan kasar, melempar sajadahnya ke atas kursi rias Siska seolah benda itu hanyalah kain lap biasa. Ia kemudian mengambil ponselnya, melakukan panggilan video sambil tertawa lepas. Tawa yang tidak pernah Siska dengar selama berbulan-bulan ini. Iya, sudah pergi. Si bodoh itu sudah di masjid sekarang, paling sedang menangis minta pahala. Suara Burhan terdengar samar melalui mikrofon sensitif yang dipasang Reni, namun cukup jelas untuk menyayat jantung Siska. Cepatlah kemari. Pintu belakang tidak kukunci. Siska memejamkan mata. Air mata jatuh tanpa isak. Rasa sakitnya begitu dalam hingga ia merasa tidak bisa lagi merasakan apapun. 50 juta rupiah dari warisan ayahnya. Uang yang ia berikan dengan air mata, ternyata digunakan untuk menjamu pengkhianatan ini. SIS, kamu kuat. Reni meremas bahu Siska. Aku harus melihatnya. Ren, aku harus tahu siapa yang selama ini mencuri hidupku. Jawab Siska dengan suara yang mendadak dingin dan tajam. 15 menit kemudian, sosok lain muncul di ambang pintu kamar. Seorang wanita dengan rambut panjang tergerai, mengenakan pakaian yang sangat kontras dengan kesucian malam ini. Wanita itu masuk dengan gaya yang begitu akrab, seolah kamar itu adalah miliknya. Ia melemparkan tas mewahnya ke atas tempat tidur Siska, tempat di mana Siska biasanya merebahkan kepala setelah kelelahan mengurus rumah. Siska menatap leher wanita itu. Sebuah kilatan emas melingkar di sana. Kalung dengan liontin hati. Kalung yang struknya ditemukan Siska di saku celana Burhan. Itu dia, bisik Siska. Itu wanita parfum itu. Di layar, Burhan memeluk wanita itu dari belakang. Tidak ada rasa bersalah di wajah suaminya. Tidak ada ketakutan akan Tuhan yang ia klaim sedang ia sembah malam ini. Yang ada hanyalah nafsu dan kepuasan karena telah berhasil menipu istrinya berkali-kali. Siska melihat bagaimana mereka mulai duduk di tepi tempat tidur, berbicara sambil sesekali tertawa mengejek, kemungkinan besar membicarakan betapa mudahnya membodohi Siska dan Bu Fatma. Siska merasa ingin muntah. Rumahnya,
tempat ibadahnya, tempat pribadinya, telah dinodai secara vulgar di depan matanya sendiri. Tekanan batinnya mencapai titik puncak di mana ia tidak lagi merasa sedih, melainkan merasa sangat, sangat marah. Sebuah amarah yang murni, yang membersihkan semua keraguan dan ketakutan yang selama ini membelenggunya. Ren, rekam semuanya. Jangan lewatkan satu detik pun. Perintah Siska. Sudah otomatis tersimpan di cloud. SIS. Kamu mau kita ke sana sekarang? Tanya Reni. Siap untuk menghidupkan mesin mobil. Siska menatap layar itu sekali lagi. Ia melihat Burhan memberikan segelas air minum kepada wanita itu. Air yang Siska siapkan di dispenser tadi sore. Siska melihat wanita itu menyentuh botol parfum Siska di meja rias dengan nada meremehkan, lalu menyemprotkan parfumnya sendiri ke udara. Parfum vanila lili yang menghantui mimpi buruk Siska. Tidak sekarang, ucap Siska pelan namun penuh penekanan. Kalau aku menggerebek mereka sekarang, dia akan punya 1000 alasan. Dia bisa bilang itu hanya teman yang butuh tumpangan atau entah apa lagi. Aku butuh bukti yang lebih dari sekadar keberadaan mereka di kamar. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka akan bertindak. Siska kemudian meraih tasnya. Ia mengambil kunci cadangan rumah yang selalu ia bawa. Dengan gerakan yang sangat berisiko, ia membuka pintu mobil. SIS, kamu mau kemana? Seru Reni tertahan. Aku akan kembali ke rumah. Tapi tidak lewat depan, jawab Siska. Aku akan masuk lewat pintu gudang samping. Aku harus meletakkan alat perekam suara tambahan di bawah tempat tidur. Aku ingin mendengar setiap detail rencana mereka tentang uangku. Itu gila. SIS. Kalau kamu tertangkap, Burhan bisa mencelakaimu. Siska menatap Reni dengan tatapan yang kosong namun mematikan. Dia sudah mencelakaiku sejak lama. Ren. Sekarang giliranku. Siska turun dari mobil, bergerak cepat dalam kegelapan malam, menyelinap di antara bayang-bayang pohon besar menuju dinding samping rumahnya sendiri. Ia tahu jadwal patroli satpam komplek. Ia tahu setiap bunyi engsel pintu gudangnya yang berkarat. Di tengah malam yang seharusnya suci, Siska bergerak seperti hantu, mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memastikan bahwa kehancurannya akan menjadi senjata paling mematikan bagi orang yang telah menghancurkannya. Dinginnya lantai semen di gudang samping rumah merambat masuk ke pori-pori kulit Siska. Namun rasa dingin itu sama sekali tidak sebanding dengan kekosongan yang kini menghisap jiwanya. Siska meringkuk di balik tumpukan kardus bekas. Memeluk tablet di dadanya seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Melalui celah ventilasi gudang yang sempit, ia bisa mendengar sayup-sayup suara tawa dari dalam rumah. Suara tawa yang biasanya menjadi melodi penenang baginya, namun kini terdengar seperti lolongan monster yang sedang merayakan kemenangan. Layar tablet di tangannya menyala terang di kegelapan gudang, menampilkan visual kamar tidurnya dalam resolusi tinggi yang menyakitkan. Burhan masuk ke dalam kamar. Langkahnya ringan, tak ada beban, ibadah, yang tadi ia pamerkan di depan pagar. Di belakangnya, seorang wanita melangkah dengan sangat percaya diri. Siska membeku saat cahaya lampu kamar menyinari wajah wanita itu dengan jelas. Nama wanita itu adalah Chika. Siska mengenalnya. Chika adalah staf bagian pemasaran di kantor Burhan. Wanita yang 2 bulan lalu sempat diperkenalkan Burhan sebagai anak baru yang potensial saat acara makan malam kantor. Saat itu, Chika menyapa Siska dengan senyum manis dan pujian tentang betapa beruntungnya Burhan memiliki istri yang sangat religius dan kalem. Kini, senyum manis itu berubah menjadi seringai penuh kemenangan. Akhirnya, rumah ini tenang juga. Suara Chika terdengar melalui pengeras suara tablet, jernih dan tajam. Istrimu itu benar-benar rajin sekali ya, Burhan. Jam segini masih mau-mauan duduk di masjid sampai pagi. Burhan tertawa. Sebuah tawa lepas yang tidak pernah ia tunjukkan di depan Siska selama bertahun-tahun. Ia merangkul pinggang Chika dan menariknya mendekat. Dia itu tipe wanita yang gampang disetir. Cik, kasih saja ayat-ayat tentang bakti istri. Atau bawa-bawa nama ibu, dia langsung tunduk. Dia pikir dengan itikaf semalaman, dia bisa menyelamatkan rumah tangga ini. Padahal, uangnya saja sudah habis aku pakai buat beli kalung yang kamu pakai itu.
Siska menutup mulutnya dengan telapak tangan agar isakannya tidak terdengar. Setiap kata yang keluar dari mulut Burhan terasa seperti pisau yang menguliti harga dirinya. Perasaan berdosa yang sempat ia rasakan karena memata-matai suami kini lenyap, berganti dengan kemarahan yang membeku menjadi tekad. Ia melihat bagaimana Chika melepaskan tasnya dan berjalan menuju lemari pakaian Siska. Baju-bajunya membosankan sekali. Terlalu tertutup. Kritik Chika sambil menggeser gantungan baju milik Siska. Namun, tangan Chika berhenti pada sebuah daster sutra berwarna merah marun yang tersimpan di bagian paling belakang. Baju tidur yang Siska beli untuk ulang tahun pernikahan mereka. Namun jarang ia pakai karena merasa terlalu malu. Ini lumayan juga, ucap Chika. Tanpa rasa malu sedikit pun, Chika mulai melepas pakaian luarnya di depan kamera. Siska memalingkan wajah dari layar. Namun matanya kembali tertuju saat ia mendengar suara kain yang ditarik. Chika mengenakan baju tidur milik Siska. Wanita itu berdiri di depan cermin besar, mematut dirinya sendiri, lalu duduk di atas tempat tidur Siska dengan gerakan yang disengaja untuk memancing reaksi Burhan. "Bagaimana? Cocok tidak aku pakai baju istrimu?" tanya Chika dengan nada menggoda. Burhan mendekat. Ia duduk di samping Chika dan mengusap pundak wanita itu. "Lebih cocok di kamu daripada di dia. Dia kalau pakai itu malah kelihatan seperti orang yang sedang dipaksa. Tidak seperti kamu yang tahu cara menikmati hidup." "Dia itu bukan tidak tahu cara menikmati hidup, Burhan. Dia itu cuma bodoh," sahut Chika sambil tertawa mengejek. Dia terlalu sibuk mengurus surga sampai lupa kalau suaminya sedang membangun neraka di dalam kamarnya sendiri. "Kamu hebat ya, bisa meyakinkan dia untuk memberikan uang 50 juta itu kemarin. Aku jadi bisa bayar uang muka mobil baru. Itu karena dia percaya kalau jabatanku terancam. Dia itu penyelamat, Cik. Dan orang yang merasa jadi penyelamat itu biasanya paling mudah dibohongi," balas Burhan. Siska merasa tubuhnya gemetar hebat. Bukan karena kaget, tapi karena ia menyadari betapa dalam lubang kehinaan yang digali Burhan untuknya. Ia bukan hanya dikhianati secara fisik, tapi juga secara intelektual dan spiritual. Keyakinannya, baktinya pada orang tua, dan cintanya telah dijadikan lelucon oleh pria yang ia panggil suami. Siska menatap layar itu dengan mata yang kini kering dari air mata. Ia melihat Chika mulai merebahkan diri di atas sprei yang Siska cuci dan setrika dengan tangannya sendiri pagi tadi. Ia melihat Burhan mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu tidur yang remang. Di dalam kegelapan gudang, Siska mengambil keputusan. Ia tidak akan keluar sekarang. Ia tidak akan menggerebek mereka dan membiarkan Burhan membuat skenario bahwa Chika hanyalah tamu yang numpang ganti baju. Siska butuh sesuatu yang lebih permanen. Ia meraih ponselnya yang terhubung dengan sistem rumah pintar yang selama ini jarang ia gunakan. Ia mencari menu, kunci gerbang otomatis, dan alarm keamanan. Selama ini, Burhan selalu mengandalkan kunci manual. Tapi Siska diam-diam telah mengaktifkan sistem digital melalui bantuan Reni minggu lalu. Dengan gerakan tangan yang sangat hati-hati, Siska mematikan fungsi buka manual dari gerbang depan dan pintu utama rumah melalui aplikasi di ponselnya. Ia mengunci semua akses keluar dari dalam rumah, kecuali pintu gudang tempat ia berada sekarang. Siska kemudian mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Reni yang masih menunggu di dalam mobil di ujung gang. "Ren, panggil Maya sekarang. Suruh dia datang ke sini. Tapi jangan bawa polisi dulu. Aku ingin dia melihat ini dengan matanya sendiri agar dia tidak lagi menganggap aku lemah. Aku juga akan menelepon Dodi. Aku ingin saksi dari kedua belah pihak keluarga ada di sini sebelum matahari terbit." Siska tahu risiko dari tindakannya ini. Jika ia mengunci mereka di dalam, Burhan mungkin akan marah besar saat menyadarinya. Namun, Siska sudah tidak peduli pada keselamatan fisiknya jika dibandingkan dengan kematian jiwanya yang sudah terjadi berkali-kali di rumah ini. Siska bangkit dari posisinya yang meringkuk. Ia merapikan sedikit gamisnya yang terkena debu gudang. Ia berjalan menuju sudut gudang yang terhubung dengan panel listrik utama rumah. Di sana, terdapat tuas cadangan untuk menyalakan seluruh lampu luar dan lampu ruang tamu secara bersamaan yang biasanya digunakan untuk keadaan darurat perampokan. Tangan Siska memegang tuas itu.
Ia tidak akan menariknya sekarang. Ia akan menunggu hingga Maya dan Dodi sampai di depan pagar. Ia ingin saat kebenaran itu terbongkar. Cahayanya begitu terang hingga tak ada satupun bayangan kebohongan Burhan yang bisa bersembunyi. Siska menarik napas dalam-dalam, menghirup bau debu dan pengapnya gudang, merasakannya sebagai aroma persiapan menuju kebebasan yang sesungguhnya. Di dalam kegelapan gudang yang pengap, napas Siska memburu, menciptakan uap tipis yang seolah mencekik tenggorokannya. Ia menggenggam sebuah kunci Inggris besar yang ia temukan di atas rak perkakas. Logam dingin itu terasa kokoh di tangannya, mewakili amarah yang siap meledak. Hanya selapis dinding bata dan satu pintu penghubung yang memisahkan Siska dari pengkhianatan paling telanjang dalam hidupnya. Pikirannya sudah menyusun skenario keberingasan. Ia akan mendobrak pintu itu, berteriak sekencang mungkin, dan menjambak rambut wanita bernama Cika itu hingga ia terseret keluar dari rumah ini. Jarinya sudah menyentuh gagang pintu gudang saat ponsel di saku gamisnya bergetar hebat. Sebuah pesan dari Reni masuk, seolah sahabatnya itu memiliki indera keenam tentang apa yang akan dilakukan Siska. Siska, tetap di tempatmu. Jangan keluar. Aku bisa melihat pergerakanmu melalui GPS ponsel. Jangan hancurkan semuanya karena dorongan amarah sesaat. Satu gerebekan tanpa bukti video yang lengkap hanya akan berakhir dengan Burhan memutarbalikkan fakta di depan polisi dan ibunya. Dia bisa bilang Cika sedang sakit dan butuh tempat istirahat. Jangan biarkan dia punya celah. Rekam semuanya sampai tuntas. Siska terisak tanpa suara. Sebuah isakan yang menyakitkan karena ia harus menelannya bulat-bulat agar tidak terdengar. Tubuhnya luruh ke lantai semen yang kasar. Ia melepaskan kunci Inggris itu, membiarkannya tergeletak tak berguna. Tangannya kembali meraih tablet, menatap layar yang kini menampilkan adegan yang menghancurkan seluruh fondasi harga dirinya. Di layar itu, Burhan dan Cika tidak lagi sekadar berbincang. Pengkhianatan itu telah bergeser ke tahap yang jauh lebih vulgar dan menyakitkan. Cika, yang masih mengenakan baju tidur sutra milik Siska, tampak begitu leluasa bergerak di atas tempat tidur itu. Tempat tidur yang dibeli Siska dengan uang tabungannya sendiri saat awal pernikahan mereka. Tempat tidur yang selama 5 tahun ini selalu ia rapikan setiap pagi dengan doa, agar menjadi saksi ibadah dan kebahagiaan mereka. Bagi Siska, tempat tidur itu adalah altar suci, tempat di mana ia mencurahkan baktinya, tempat di mana ia mengadu pada Tuhan saat suaminya tertidur lelap. Kini, altar itu telah dinodai. Siska melihat bagaimana Burhan mengusap rambut Cika, memberikan perhatian dan kelembutan yang selama berbulan-bulan ini absen dari interaksi mereka. Ia melihat Cika tertawa manja, lalu dengan sengaja menumpahkan sisa air minum dari gelas ke atas sprei. "Aduh, basah," ucap Cika dengan nada meremehkan. "Biarlah, besok istrimu yang rajin itu juga akan mencucinya," sambil berzikir.